Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Judul Devotion pagi ini adalah Intervensi Langsung. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Israel memiliki seorang raja yang sangat populer dan besar. Dia adalah Raja Daud. Banyak sekali hal yang terkenal dari seorang Raja Daud. Dia pernah mengalahkan Goliat ketika dia masih muda. Kemudian dia adalah seorang penulis dari Mazmur di dalam Alkitab. Dia juga mengalahkan banyak sekali raja, dan kita tahu dari silsilah keturunan Raja Daud lahirlah Tuhan Yesus Kristus. Tapi sudah terkasih, hal yang menarik adalah bagaimana cara Tuhan memilih Daud menjadi raja untuk pertama kali. Ini adalah cerita yang sangat amat menarik, saudara. Mari kita belajar bersama-sama. Saudara terkasih, seperti kita tahu bersama bahwa sebelum Raja Daud ada seorang raja yang juga sangat terkenal. Namanya adalah Raja Saul. Raja Saul dipilih oleh Tuhan, tapi Raja Saul melakukan sebuah pelanggaran berat di hadapan Allah. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan. Saudara boleh membacakan bersama-sama di rumah dari 1 Samuel 15 ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Saudara terkasih, Tuhan memberikan instruksi yang jelas kepada Raja Saul untuk menumpas habis bangsa Amalek, termasuk raja dan hewan-hewan dan ternak-ternaknya. Tetapi ini dilanggar oleh Raja Saul, dan pelanggaran ini bukan sembarang pelanggaran, saudara. Karena pelanggaran ini, Saul dilengserkan oleh Tuhan sendiri menjadi raja. Saul ditolak menjadi raja dan akan digantikan oleh raja dan akan digantikan oleh raja yang lain. Saudara sekalian, maka pencarian raja yang baru dimulai oleh Tuhan sendiri melalui Nabi Samuel. Dan Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk pergi ke Bethlehem, rumah seseorang bernama Isai. Inilah kisah yang menarik. Kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan membantu bangsa Israel melalui Samuel untuk mencari seorang raja yang baru menggantikan Raja Saul. Singkat cerita, ketika di rumah Isai, orang Bethlehem itu, satu persatu anaknya mulai ditampilkan. Ada 7 total anaknya yang ditampilkan. Pertama muncul adalah anak sulungnya bernama Eliab. 1 Samuel 16 ayat 6 berkata, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu dipikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi saudara melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam proses pemilihan Raja Daud. 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, ini adalah bentuk intervensi langsung dari Tuhan, di mana Samuel sudah tertarik kepada Eliab, tetapi diintervensi langsung oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menyinggung tentang perawakan? Karena saudara masih segar di dalam ingatan Samuel apa yang terjadi dengan Raja Saul. Saudara tahu bagaimana penampilan fisik dari Raja Saul sesungguhnya? 1 Samuel 9 ayat 2 menuliskan seperti ini. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Saudara, Raja Saul adalah orang yang paling tampan di Israel. Fisiknya begitu mempesona. Ketika Samuel melihat Eliab, Tuhan langsung mengintervensi. Tuhan mengingatkan Samuel langsung, hei, jangan terkecoh lagi dengan apa yang bisa dilihat oleh mata. Di sini jelas Tuhan tidak sedang mencari tipe Raja Saul yang kedua. Tuhan sedang mencari
raja yang lain. Jadi Tuhan bukan mencari raja yang menang tampangnya. Pencarian raja kali ini adalah pencarian yang berbeda. Tuhan sedang mencari seorang raja, seorang pemimpin yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Saudara, singkat cerita, kemudian muncul anak kedua sampai anak yang ketujuh. Dan bagaimanakah hasilnya? 1 Samuel 16 ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Jadi saudara terkasih, 7 anak-anak dari Isai ini, hasilnya jawabannya adalah tidak. Tidak ada satupun dari antara ketujuh orang ini yang dimaksudkan Tuhan untuk menjadi raja pengganti dari Saul. Saudara, angka 7 bagi bangsa Israel adalah angka yang sempurna. Makanya tidak ditampilkan anak berikutnya. Tapi kita lihat intervensi, lagi-lagi intervensi Tuhan di dalam keadaan itu terjadi. 1 Samuel 16 ayat 11. Begini bunyinya saudara. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara, kok kepikiran Samuel bertanya, ada lagi nggak anak yang lain selain ketujuh anak ini? Kalau kita lihat di sini, Daud itu ternyata tidak ada di antrian manusia, di dalam antrian keluarganya yang mau ditujukan sebagai pengganti raja. Kemudian Daud itu bukan yang terbaik, dia bukan unggulan, Daud itu terlupakan. Kalau kita lihat, kalau Nabi Samuel tidak bertanya, adakah anakmu yang lain lagi? Maka Daud pasti akan lewat. Tapi inilah intervensi langsung dari Tuhan. Saudara, di dalam bahasa Ibrani di kata ini, kata bungsu, ditulis katan yang artinya kecil, muda, atau tidak penting. Jadi di sini Daud itu adalah anak ingusan, saudara. Tapi kita lihat bagaimana campur tangan Tuhan bekerja di dalam proses pemilihan Daud menjadi raja pengganti bagi Saul. Tuhan mengatur keadaan sedemikian rupa sehingga Daud harus dimunculkan saat itu. Di sini kita melihat bila Tuhan yang mengangkat seseorang, tidak ada satupun yang dapat menurunkannya. Saudara percaya, amin? Daud itu nggak ada yang promosiin saat itu. Daud pun tidak menyodorkan diri sendiri. Tetapi kita lihat campur tangan Tuhan yang luar biasa, memunculkan sendiri Daud di antara saudara-saudaranya yang lain. Kemudian 1 Samuel 16 ayat 12 berkata, kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara, Daud diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Dan dia adalah calon pengganti dari seorang raja yang bernama Raja Saul yang telah melakukan pelanggaran berat di hadapan Tuhan. 1 Raja-Raja 2 ayat 11. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kita lihat proses pemilihan raja pengganti dari Saul, yaitu Raja Daud. Ini campur tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga muncul seorang pengganti baru, yaitu Daud. Saudara, apa kebenaran yang dapat kita lihat dari peristiwa dipilihnya Daud menjadi seorang raja? Mungkin engkau bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa dibandingkan orang lain, dihalang-halangin orang, tidak masuk hitungan, tidak ada yang promosiin, tidak ada yang bangga-banggain. Tapi ingat, kalau kita hatinya benar di hadapan Tuhan, sekalipun kita berada di tempat yang tersembunyi sama seperti Daud tadi, Tuhan sanggup mengangkat kita di mana tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkan dan menggagalkannya.
Saudara, apakah saudara rindu di dalam kehidupan saudara melihat intervensi langsung Tuhan turun di dalam kehidupan saudara? So, pagi hari ini kita belajar, mari izinkan Tuhan mengintervensi langsung kehidupan saya dan saudara, di mana Dia bebas campur tangan untuk mengerjakan maksudnya, rencananya di dalam kehidupan saudara. Mari kita belajar dari Daud, di mana ketika kita menjaga kehidupan kita, menjaga hati kita benar di hadapan Allah, mata Tuhan sesungguhnya tertuju kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan hadir di dalam firman-Mu. Kami berdoa penghiburan dan kekuatan Tuhan selalu menguatkan kami di tengah segala pergumulan, di tengah segala keadaan. Dan pagi hari ini Tuhan kami belajar satu hal, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati kami. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mengangkat orang-orang yang Tuhan pandang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa setiap anak-anak-Mu biar senantiasa menjaga kehidupan benar di hadapan Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang agung dan besar nyata terjadi di dalam kehidupan kami semua. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Kami berdoa biar di dalam hati kami Tuhan temukan hati yang takut akan Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi alat yang indah di pemandangan Tuhan, dipakai Tuhan menjadi berkat untuk kehidupan banyak orang. Hari ini Tuhan, kami bebaskan Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, Engkau mengintervensi langsung kehidupan kami, dan kami bebaskan Engkau Tuhan campur tangan di dalam segala sesuatu, dan kami melihat kebaikan Tuhan senantiasa terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.